Pesan itu muncul di layar ponsel saat aku baru saja mematikan lampu kamar. Besok sore, bukan di kantor. Aku sudah booking tempat. Tidak ada penjelasan lebih, hanya titik-titik di akhir kalimat, seolah mengundang pikiranku untuk mengisi sisanya. Aku menatap layar cukup lama, merasakan sesuatu di dadaku, bercampuran antara rasa takut, bersalah, dan rindu. Kami bertemu di lobi sebuah hotel di pusat kota. Bukan hotel besar yang ramai turis, tapi tipe hotel bisnis dengan lorong-lorong sepi dan pencahayaan hangat. Rendra berdiri di dekat resepsionis. Kemeja putihnya digulung sampai siku. Saat melihatku, senyumnya muncul pelan, seperti seseorang yang sudah lama menunggu. "Kamu datang," ucapnya lirih. Matanya menatapku penuh makna. Suara dentingan lift, aroma kopi dari lounge, dan langkah kaki di karpet tebal membuat segalanya terasa teredam, kecuali detak jantungku. Kami masuk ke lift. Pintu tertutup. Ruang sempit itu dipenuhi aroma parfumnya maskulin, hangat, dengan sedikit wangi kulit. Aku berdiri di sudut, mencoba menjaga jarak, tapi saat lift bergerak, ia melangkah mendekat. Tangannya menyentuh pinggangku, ringan, tapi membuatku kehilangan napas. "Kalau kamu mau pergi, ini kesempatan terakhir," bisiknya. Matanya tak lepas dari mataku. Aku tidak bergerak, dan ia tahu jawabannya. Kamar itu luas, tirainya tertutup rapat. Cahaya lampu kuning membuat segalanya terasa lebih intim. Di meja, ada 2 gelas wine yang sudah ia siapkan. Aku berdiri di dekat pintu. Tubuhku tegang. "Kamu tegang sekali," katanya sambil menyerahkan segelas minuman. Jemarinya menyentuh jariku, hangat, lama. Kami duduk di sofa. Awalnya berjauhan, obrolan singkat tentang pekerjaan perlahan memudar, digantikan jeda-jeda hening, yang justru semakin memanaskan udara. Ia meraih gelas dari tanganku, meletakkannya di meja, lalu tangannya menyentuh pipiku. Sejak hari itu, di ruang arsip, aku gak bisa berhenti membayangkan ini. Napas kami bercampur. Dunia di luar seolah hilang. Saat jarak kami benar-benar hilang, aku menutup mata membiarkan diriku terperangkap dalam sesuatu yang tak seharusnya. Aku tidak tahu berapa lama waktu berjalan. Yang aku tahu, saat aku membuka mata, tirai sudah sedikit terbuka, menampakkan cahaya sore yang mulai memudar. Rendra duduk di tepi ranjang, menatapku. "Kamu tahu, setelah ini, kita nggak akan pernah bisa kembali seperti dulu." Aku hanya diam, karena jauh di dalam hati, aku sadar bahwa ia benar. Pagi ini di kantor, udara terasa berbeda. Aku duduk di meja, mencoba fokus pada spreadsheet, tapi tubuhku seolah masih mengingat setiap sentuhan semalam di hotel itu. Rendra lewat di belakangku, memberi instruksi pada tim. Suaranya normal, tapi aku bisa merasakan 1 detik tatapannya berhenti padaku. Sekejap, lalu pergi lagi. Tak seorang pun di ruangan tahu, tapi aku tahu, dan itu membuat darahku berdesir. Di sela rapat siang, ponselku bergetar. Pesan darinya, "Malam ini, aku ingin melihatmu lagi." Tempat yang sama. Aku menggenggam ponsel erat. Jantungku berdetak cepat. Sebagian diriku ingin menghapus pesan itu, pura-pura tak pernah ada, tapi jariku justru membalas. "Jam?" Balasannya cepat. "Setelah semua orang tidur." Malamnya, aku keluar rumah dengan alasan lembur. Jalanan basah sisa hujan sore. Suara air yang terpercik ban mobil memantul di kaca jendela taksi. Begitu sampai di lobi hotel, Rendra sudah menunggu. Kali ini, ia tak banyak bicara. Tangannya langsung menggenggam tanganku, mengajakku menuju lift. Genggaman itu kuat, seperti takut aku akan pergi jika ia melepaskan. Di dalam lift, kami tidak berbicara, hanya tatap menatap. Dan dalam diam itu, rasanya seperti ribuan kata terucap. Begitu pintu kamar terkunci, suasana berubah. Ia melepas jasnya, melemparkannya ke kursi. Napasnya lebih berat, matanya tak berpaling dari wajahku. "Kamu tahu nggak, berapa banyak aku menahan diri di kantor tadi?" katanya pelan. Aku tidak menjawab. Tangannya meraih pinggangku, menarikku lebih dekat. Tubuh kami kini nyaris tanpa jarak. Aroma parfumnya bercampur dengan wangi tubuhnya hangat, membuat kepalaku pusing oleh keinginan yang tak pantas. Ia menunduk,
Bibirnya menyentuh pelipisku, lalu bergerak perlahan ke bawah. Aku memejamkan mata, membiarkan waktu berhenti di momen itu. Tiba-tiba, ponselku bergetar di dalam tas. Nama Arga terpampang di layar. Aku terdiam. Rendra melirik, lalu tatapannya menajam. Angkat, atau biarkan berdering. Aku menelan ludah. Jantungku seperti ingin pecah. Dengan tangan gemetar, aku mematikan suara ponsel, menatapnya. Ini gila, bisikku. Ia tersenyum tipis. Ya, dan aku gak mau berhenti.